5, 4, 3, 2, 1. Halo semua. Kembali lagi bersama kami Feby TV. Kali ini kita akan membahas 5 suku kanibal yang ada di dunia, dan satu suku dari Indonesia mantan kanibal. Suku kanibal atau suku yang memakan daging sesama manusia ternyata masih eksis di beberapa negara. Beberapa di antaranya terdapat di kawasan yang dekat dengan Indonesia. Bahkan dulu, di Indonesia juga memiliki suku kanibal, tetapi akibat kemajuan zaman suku tersebut sudah tidak menjadi suku kanibal lagi sampai sekarang. Tapi sebelum kita lanjut videonya, tidak ada salahnya kalian support kami dengan subscribe, like video kami, dan jika kalian suka video ini jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian lainnya. Sebetulnya, beberapa ahli berpendapat tidak ada bukti kuat mengenai praktik kanibalisme yang bisa diterima secara sosial dimanapun di dunia, dan kapanpun dalam sejarah. Namun pendapat dari sisi lain, suku kanibal masih eksis di sebagian besar negara, bahkan ada yang dekat Indonesia. Kebanyakan dari mereka tinggal di tempat terpencil. Berikut beberapa suku kanibal di dunia. 1. Suku Indian di Karibia. Suku Indian adalah pemukim pertama Amerika Utara datang dari Asia lebih dari 20.000 tahun lalu. Karena mengikuti hewan buruan, mereka mengembara melewati Selat Bering, dulu Tanah Genting, kini pemisah titik paling timur benua Asia dan titik paling barat benua Amerika. Lambat laun mereka menetap dan berkembang menjadi berbagai suku. Berabad-abad mereka membangun masyarakat teratur. Pada abad ke-16, orang Eropa tiba di Amerika Utara untuk pertama kali. Karena mengira tiba di India, Asia, mereka secara keliru menyebut penduduk asli itu orang India. Karena itu, penduduk asli benua Amerika tersebut dikenal dengan nama Indian, sebagai bahasa Inggris dari kata orang India. Suku Indian dikenal sebagai salah satu yang paling kejam. Suku Indian di Karibia disebut sebagai salah satu suku kanibal paling berbahaya di dunia. Bahkan, istilah kanibal sendiri diambil dari nama daerah ini, Cariba, yang awalnya dicetuskan oleh Christopher Columbus saat menemukan Pulau Karibia. Suku kanibal Karibia adalah suku pertama di dunia yang diduga mengenalkan praktik kanibalisme, yang nantinya berdampak pada eksploitasi dan pembantaian. Praktek kanibalisme di sini awalnya dilakukan sebagai balas dendam kepada musuh perang yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Namun tradisi yang berlangsung hingga abad 17 ini perlahan hilang seiring dengan agama Kristen yang masuk ke Karibia. Penduduk kanibal juga perlahan membaur dan berasimilasi dengan masyarakat biasa. 2. Suku Aztec di Amerika. Aztec adalah peradaban Mesoamerika yang berkembang di kawasan tengah Meksiko pada zaman pasca klasik sejak 1300 sampai 1521 Tarikh Masehi. Masyarakat Aztec terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang mendiami kawasan tengah Meksiko. Suku Aztec melakukan kanibalisme untuk tumbal. Suku Aztec adalah suku asli penghuni wilayah yang sekarang menjadi Meksiko 100 tahun yang lalu. Mereka terkenal dengan kehebatan dalam berperang pada masa kepemimpinan Raja Tlacaelel. Bukan tanpa sebab mereka dikenal sebagai suku kanibal. Raja Aztec mempersembahkan tumbal sebagai ritual pemujaan untuk dewa mereka, Huitzilopochtli. Para tumbal akan dikorbankan dengan mencabut jantungnya saat masih berdetak. Kemudian tumbal ini akan dimasak untuk dijadikan santapan bersama. Dalam 1 tahun, suku Aztec mengorbankan lebih dari 1.000 jiwa sebagai tumbal. 3. Suku Maori di Selandia Baru. Suku Maori pernah melakukan kanibalisme untuk balas dendam. Maori merupakan suku pertama yang mendiami daratan Aotearoa, sebuah wilayah di Selandia Baru yang berarti tanah awan putih berarak. Praktek kanibal dalam kehidupan suku dulu sudah mendarah daging dan menjadi budaya tersendiri. Praktek kanibalisme mereka yang sempat tercatat di sejarah, ketika salah satu kapal Inggris, The Boyd, berlabuh dan membunuh anak sang kepala suku. Sebagai gantinya suku Maori membalas dengan membasmi habis semua awak kapal dan menjadikan tubuh awak kapal sebagai santapan. 4. Suku Korowai di Papua Nugini.
Suku Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di pedalaman Papua Nugini berpopulasi sekitar 3.000 orang. Suku terasing ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sampai 50 meter dari permukaan tanah. Di Papua Nugini Barat, tepatnya sepanjang Sungai Ndei Ramkabur, hampir 4.000 orang di suku Korowai mengonsumsi daging manusia untuk acara khusus, yaitu balas dendam. Mereka percaya bahwa seorang Hahua, manusia penyihir, membunuh anggota suku untuk alasan yang tidak diketahui. Jadi mereka harus memakan tubuh korban untuk membalaskan dendamnya. 5. Suku Agori di India. Suku Agori melakukan kanibalisme pada mayat. Sebuah sekte biarawan yang dikenal dengan nama Agori percaya bahwa jiwa mereka bisa lebih bercahaya jika memakan mayat. Ritual itu termasuk minum dari mangkuk-mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia. Suku ini hanya memakan tubuh orang yang sudah mati. Mereka tidak pernah membunuh manusia untuk mereka makan. Dalam bahasa Sanskerta, Agori berarti tak menakutkan. Namun cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan orang. Saat ini memang hanya ada sekitar 20 anggota suku, tapi dulu populasi mereka pernah mencapai ratusan. Suku Batak. Di Indonesia juga ada suku mantan kanibal, yaitu suku Batak. Pada suku Batak di Huta Sialagan yang masuk di desa Ambarita terletak di Pulau Samosir. Untuk mencapai tempat tersebut, dari Medan membutuhkan waktu 5 jam hingga tiba di pelabuhan sebelum menyeberang ke Tomok, Pulau Samosir. Hampir 400 tahun yang lalu, Raja Sialagan membuat suatu sistem persidangan atau biasa disebut parsidangan oleh masyarakat Batak. Dalam sistem tersebut, raja bermusyawarah memutuskan suatu perkara atau memberikan hukuman terhadap terdakwa. Tak hanya raja, sidang tersebut dihadiri oleh raja-raja lain yang mendapatkan undangan, para tetua di kampung sebagai penasihat raja, para dukun, dan hulu balang atau penjaga raja. Lalu, kejahatan apa saja yang diadili di tempat ini? Jika masih melanggar kejahatan ringan, seperti mencuri, tentu tidak akan mendapat hukuman pancung. Si pencuri hanya diharuskan membayar denda 4 kali lipat dari apa yang dicuri. Lantas bagaimana jika tidak mampu membayarnya? Pencuri tersebut akan menjadi budak raja atau hatobannya raja. Bagi yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan, keputusan berada di tangan para tua-tua kampung, bukan raja. Raja hanya mengesahkan, tetapi jika ada seseorang yang melakukan kejahatan yang benar-benar tidak dapat dimaafkan oleh raja, seperti pengkhianat kerajaan, panglima perang musuh yang tertangkap, dan orang yang mencoba mengganggu keluarga atau istri raja, hukumannya adalah pancung. Sebelum dipancung, tersangka akan dipenjarakan terlebih dahulu di penjara warga Batak yang konon terletak di bawah rumah raja. Pada umumnya, di bawah rumah raja adalah tempat para binatang yang dipelihara. Artinya, ketika ada seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh raja, dia dianggap sama seperti binatang. Setelah orang itu dipancung, raja akan bertanya siapa yang mau memakannya. Sebab, di mata raja, dia bukan lagi manusia, namun khusus untuk jantung dan hati. Biasanya akan dipersembahkan untuk raja dan orang-orang berilmu, seperti para hulu balang dan raja lain yang menginginkannya. Lalu mengapa mereka mau memakannya? Dipercaya, memakan anggota tubuh manusia akan menambah ilmu kekebalan dan ilmu sihir yang dimiliki. Hukuman mati hingga kanibalisme ini digunakan raja untuk menjaga eksistensi dan kewibawaan kerajaan. Selain itu, jika ada seseorang yang ingin berbuat kejahatan, dia akan berpikir berkali-kali. Itulah dia 5 suku kanibal di dunia dan 1 mantan suku kanibal yang ada di Indonesia. Jika kalian suka konten-konten kami, jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya.